Tapi berarti sekarang udah nggak kesepian nih, udah Enggak ada lah, Indonesia. enggak lah. Nah, Sekarang mau ke pasar, terus mau ke Ansan, mau kemana-mana sudah ada temannya sekarang. Teman-teman tahu dong itu apa? Itu, ya itu tuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna. 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 저희 난상탱글 차량은 코로나19 사업장 집중관리 방침에 의거하여 방문객의 입장권 체온을 측정하고 있으며 인체 용량 소독제를 사용하여 1일 3회 걸쳐 Oh iya, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan TKI yang sudah mau klik video ini, dan saya harap stay tune sampai akhir. Karena di video kali ini kita udah janjian sama seseorang yang rencananya kita mau menikmati sunset di Namsan Tower ya, Namsan Tower. Kemudian nanti sambil menunggu kita mau sedikit berceloteh sama tamu kita ini, dan semoga teman-teman bisa menikmati video ini. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't. kembali lagi di vlog Celoteh TKI. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang menginspirasi buat kita semua. Ayo kita coba dengerin cerita dari beliau ini. Namanya Bang Andi ya. Namanya Bang Andi. Untuk lebih lengkapnya nanti kita tanya langsung. Gimana Bang? Nama lengkapnya apa? Terus asal dari mana? Terus sekarang kerja di mana nih? Oh, boleh. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prayugo. Saya berasal dari Lampung. Untuk saat ini saya kerja di Gyeonggi-do, tempatnya di Namyangju. Nah, jadi kebetulan beliau ini udah berapa tahun di Korea Bang? Aku baru berjalan 1 tahun sih. 1 tahun. Iya. Nah, dan dalam waktu 1 tahun ini ternyata banyak hal-hal menarik dan hal-hal seru nih yang dialamin oleh Bang Andi nih. Nah, awal pertama datang dulu gimana Bang? Awal pertama datang ke Korea? Jadi gimana ya? Jadi waktu pas pertama proses di Indonesia itu, waktu pas pertama aku belum tahu itu apa ya? Jadi ngerasa kayak bagi. Jadi Korea itu sangat apa ya? Sangat indah, sangat luar biasa. Jadi pas waktu pertama datang di Hwasong itu rasanya itu kayak mimpi gitu loh. Jadi pas pertama tuh cita-cita dari Indonesia itu apa ya? Kesampaian gitu loh. Terus kita bisa ketemu sama teman-teman dari berbagai negara, ada Uzbek, terus ada Filipina, terus ada Vietnam, dan dari negara lainnya. Setelah kita dijemput, setelah kita dijemput sama Sajamin, tepatnya di daerah Namyangju kan. Ya, waktu pas pertama datang itu aku bener-bener apa ya? Jadi bener-bener kayak kaget gitu, Ya, kaget. Jadi wah, nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu loh. oh, jadi pas datang ke pertama masuk pabrik itu loh kok kayak gini gitu. Ekspresinya mungkin gitu ya. Jadi pas pertama tuh datang itu saya lihat itu asrama itu tinggal di kontainer. Oh, asrama kontainer gitu ya? kontainer. Terus untuk kamar mandinya itu bisa juga dari kontainer, jadi nggak jadi satu. Terus yang lebih kaget lagi, aku pertama datang itu, jadi untuk teman-teman kerja aku itu berasal dari negara tetangga sih, masih Asia Tenggara juga sih. Oh, jadi nggak ada yang dari Indonesia gitu? Belum ada. Oh, baru pertama kali Iya. Jadi pas waktu pertama datang, waktu pertama dengar itu aku juga sudah pusing sih. Iya. Jadi
bahasa mereka itu seperti bahasa kucing. Maksudnya bahasa kucing itu gimana? Oh jadi karena nggak ngerti ya? Iya benar-benar. Jadi kayak gitu yang diucapinnya gitu. Mana sendirian di pabrik nggak ada temen Indonesianya, temennya yang lain tuh kita nggak ngerti bahasanya, tapi kan ngobrolnya tetap pakai bahasa Korea kan? Ngobrol tetap pakai bahasa Korea. Waktu pertama datang aku juga Korea nggak bagus, terus apa namanya nggak ada teman Indonesia juga, terus akhirnya ya pakai bahasa ala kadarnya, pakai bahasa sebisa mungkin, Pakai gerakan tubuh kadang-kadang mungkin. Jadi pas waktu pertama kerja itu aku ketemu sama teman-teman Vietnam untuk pertama kalinya sih ya sangat baik sih, welcome, terus ngajarin. Tapi ada satu orang Orang-orang Vietnam nih. Ada satu orang teman Vietnam aku ini yang kayak nggak suka sama orang Indonesia, sama aku terutama. Jadi apa yang aku kerjain itu selalu salah di mata dia. Tapi aku sih yang namanya anak baru datang juga ya, jadi apa yang dia bilang ya selalu aku kerjakan. Tapi ngikutin ya. Tapi di mata dia selalu salah. Contoh pertama, aku pertama itu belajar di sanding karena di pabrik aku itu jadi kalau kata orang bilang itu pabrik Iolcori, jadi dia tuh membuat segalanya. Buat segala maksudnya buat apa aja tuh? Jadi pabrik tempat aku pabrik pabrik besi, metal product. Jadi dia buat besi, kayak buat daleman mesin mobil, terus ada juga dia buat palu, buat kunci Inggris, macam-macam lah. Segala barang yang terbuat dari besi. Ya. Itu diolah di situ. Iya, diolah di situ. Nah, pas kebetulan aku pertama baru itu pas masuk di pabrik, aku ditaruh di mesin sanding. Iya. Jadi mesin sanding itu buat bersihin barang yang udah dilebur, yang udah jadi dalam bentuk barang, tapi yang masih ada pasir-pasirnya di pinggirnya itu buat dibersihin di situ disemprot. Oh, jadi bersihin yang pinggir-pinggirnya yang keluar, yang nggak seharusnya nggak ada gitu. Iya, jadi kan ini barang misalnya kayak mesin blok ini kan, kotak, terus di dalamnya itu masih ada kayak pasir kecil-kecil. Nah, saya bersihin di situ. Itu waktu pertama. Terus ini yang nggak bisa aku lupakan, Ki. Pengalaman sangat berharga sama sekali. Ini yang seru tuh pengalamannya nih, ini yang seru tuh. Jadi yang waktu pas aku dipindah yang di bagian gerinda yang pegang itu. Oh iya. Nah, ini udah beda bagian lagi sih sama yang di dari yang awal itu. Udah beda lagi. Jadi kalau yang di bagian yang di gerinda ini, jadi si barang ini udah dibilang 75% lah ya, hampir jadi lah ya. Tapi di sini buat bersihin Yonma pakai gerinda. Oh, jadi bersihin yang barang yang keluar tadi pakai gerinda? Pakai gerinda, tapi gerinda yang dipegang buat ngalusin. Kalau yang sebelumnya? Di sanding. Jadi nggak berurusan sama gerinda? Enggak. Nah, pas aku dipindah di gerinda itu yang buat ngalusin, kebetulan aku diajarin sama teman Vietnam aku yang namanya orang Vietnam yang namanya siapa ya? Susah ya? Namanya sebut aja si itulah gitu. Si itu si Allah gitu. Nah, kebetulan seorang ini benar-benar nggak suka sama aku waktu pas pertama datang, waktu aku pertama masuk kerja itu emang benar-benar nggak suka sama aku. Karena aku juga masih baru-baru, aku juga baru pertama di Korea dan baru pertama kerja di pabrik, aku nggak tahu apa-apa. Jadi si orang Korea ini ngajarin aku, cuman ngajarin aku kayak nggak ikhlas gitu. Oh, jadi kayak berat hati gitu ya? Jadi kayak nggak ikhlas. Jadi pas pas siang mau hampir jam makan siang lah ya, jam setengah 12-an, si orang Vietnam ini dia ngajarin aku. Cuman dia cara ngajarinnya nggak ikhlas, saya nggak tulus. Jadi pas dia ngajarin aku, posisinya kita saling berdiri kan, misalnya ada tempat ini kan, pakai meja besar. Terus di sini ada orang Vietnam semua kan, ada berapa? Ada 3 orang. Nah, aku sendirian di situ. Aku di pinggir sama dia yang namanya si Indonesia Allah kita sebut. Aku diajarin sama dia. Tapi waktu pas saya berdiri, dia ngasih mesinnya itu kayak unsur sengaja gitu. Kayak unsur sengaja. Terus dia ngasihnya tuh gini. Oh, jadi ke badan langsung gitu? Bukan ke badan, jadi ke tangan. Oh, ke tangan? Ke tangan. Iya, jadi waktu pas pertama itu dia ngasih mesinnya ke tangan aku, jadi tangan aku
Oh berarti pas posisi nggak siap? Dia ngasihnya tuh pas posisi nggak siap atau emang sengaja ngarahin ke badan? Jadi kayak unsur kesengajaan gitu loh, unsur kesengajaan. Jadi dia pas ngarahinnya ke arah tangan aku di sini kebetulan. Berarti luka? Iya luka. Kebetulan aku pakai baju 3 lapis. Oh musim dingin dong? Musim dingin. Bukan, musim aku datang musim panas sih. Musim panas. Cuman aku pakai baju 3 lapis tapi tipis-tipis sih. Ah. Pertama baju panjang, terus baju pendek, terus sama kaos. Dan itu lenganku di sini tuh robek semua karena mesin gerinda itu sama. Dan ini pun masih ada bekas lukanya sih. Kalau misalnya mau lihat. Nanti kita skip lah ya, skip lah ya. Oh berarti pengalamannya tuh sempet luka gara-gara temen sepabrik gitu ya. Tapi kalau buat masalah sama sajang atau masalah gaji itu nggak ada atau lancar-lancar aja? Kalau untuk masalah gaji sih kalau di pabrik aku itu kebetulan sama aku, sajang aku ini orangnya gimana ya? Royal sih menurut aku sih royal. Karena waktu kita kayak liburan Yorem, liburan Cusok, terus liburan Solal itu kita selalu dapat bonusan. Dapat dikasih ya? Iya dikasih bonusan. Itu bonusannya itu langsung masuk ke rekening kita. Misalnya nih ribuan musim panas tanggal 18 misalnya, itu tanggal 18 itu langsung masuk. Terus kalau misalnya ada acara seperti apa namanya mau liburan, misalnya mau liburan Cusok, mau liburan musim panas, itu 1 hari sebelum liburan itu biasanya kita makan-makan. Oh ada makan-makannya? Ada makan-makan. Nah, itu yang seru. Apa sih makan-makan bahasa Korea saya lupa. Apa Wesik. ya? Iya wesik, ada acara wesik. Terus apa namanya? Terus kalau misalnya sajang nih atau sama aku ulang tahun itu dia bagi-bagi. Gitu. Oh berarti ada. Jadi pas waktu libur panas atau libur Cusok kan jadi berarti ada dapat ini apa ada duit ya. Oke. Berarti kalau buat masalah gaji atau masalah sama pabrik nggak ada masalah nih. Cuman waktu pertama ada masalah sama Orang Vietnam. orang kita, Iya. masalah sama teman kerja ya. Go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke, jadi tadi kan abang nih udah apa di pabrik cuman 1 orang, terus sama orang Vietnamnya ada 1 orang Vietnam yang bikin tangannya luka ya kan, sampai Iya, bikin tangan betul luka, sekali itu. kan, pengalaman ya kan. Nah tapi ujung-ujungnya gimana bang sekarang nih kalau sekarang? Ujung-ujungnya sih sekarang yang saya rasain sih saya udah nggak sendiri, saya udah nggak kesepian karena dari bulan 11 itu datang orang Indonesia 1. Oh jadi ngambil orang Indonesia lagi? Ngambil orang Indonesia 1. Terus kemudian tahun 2020 pas tepatnya tahun baru itu datang lagi 2 orang Indonesia juga. Berarti sekarang ada orang Indonesianya 4. sama abang yang 4? Iya. Berarti bukan ini ya, jadi berkat kerja keras atau mungkin berdoa juga ya kan? Gimana?
Kalau menurut saya sih gimana ya? Yang penting saya kerja Iya. dengan ikhlas, aku jalani. Untuk selebihnya itu biar Sajangnim sama Samunim yang menilai. Nilai itu ya. Yang penting kita kerja dengan tulus dan ikhlas dan jalani aja. Untuk selebihnya mereka yang menilai. Oke, tapi berarti sekarang udah nggak kesepian nih, udah Enggak ada lah, Indonesia. enggak lah. Nah, Sekarang mau ke pasar, terus mau ke Ansan, mau kemana-mana sudah ada temannya sekarang. jadi udah enak sekarang. Iya. Berarti selama setahun di Korea ini tentu nggak cuma kerja doang dong, ya kan? Sabtu Minggu libur kan? Sabtu Minggu libur. Oh, berarti Sabtu Minggu libur, berarti waktu buat jalan-jalannya ada. Nah, kita nih pengen tahu nih selama di Korea ini udah pernah jalan-jalan ke tempat wisata mana aja gitu loh. Siapa tahu buat rekomendasi buat teman-teman yang lain. Oh iya. Kebetulan daerah tempat aku itu Namyangju itu nggak jauh dari kota Seoul ya. Deket lah ya. Jadi waktu pertama saya main ke Gyeongbuk. Gyeongbuk? Ya, Gyeongbuk Istana ke Gyeongbuk. Sejong. Itu karena impian saya waktu pas di Indonesia itu saya pengen banget ke sana. Itu yang pertama di Gyeongbuk, yaitu waktu pas saya nyampe ke sana itu benar-benar luar biasa sih. Bisa ngeliat bangunan ciri khas Korea, bisa ngeliat patung Sejong, terus bisa ngeliat agasi Korea pakai apa namanya, pakai hanbok gitu ya. Jadi ngerasa kayak apa mimpinya ya? terwujudkan. Nah, Kayak terwujud semua gitu loh, apa yang diinginkan di Indonesia terwujud semua. sensasinya gitu. itu terasa gitu lah. Oke. Nah, selain Gyeongbuk Bung apa lagi nih? Pernah ke pas musim panas itu jauh bener, itu di Gangwon dekat sama Korea Utara. Ke pantai berarti. Di Gangneung. Oh, Gangneung. Ya di Gangneung. Udah pernah main ke pantai berarti ya. Di Gangneung itu sangat bagus pantainya. Itu yang ada apa namanya hotel, hotel kapal serial itu hotel kapal pesiar itu loh, yang nyangkut di tengah-tengah gunung. Yang di sana itu. Yang keren tuh. Pokoknya kalau teman-teman pengen ke sana tuh rekomend banget lah buat teman-teman pengen jalan di sana. Di Gangneung itu bagus. Cuma lumayan pantainya. jauh ya kalau gitu. Iya lumayan jauh. Terus Oke. pas liburan musim dingin kemarin juga balik lagi ke Gangwon, walaupun jauh tapi pasti tetap balik lagi ke sana. Lagi. Oke. Selain itu ke Ansan. Ansan ya, sering ke Ansan. Recommended nih bagi apa namanya teman-teman apa namanya PMI kalau misalnya mencari makan. Cari makanan Indonesia itu bisa ke Ansan juga. Terus kalau misalnya mau liburan bisa ke laut aja, ke Daebudo atau ke Oido juga bagus. Oido ya, oke. Sekalian ke Oido ya. Iya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Busan, ke Ansan juga ada. Selain itu, hari ini Iya. Hari ini ke Namsan Tower dong. Iya, hari ini ke Namsan Tower. Karena ini untuk kedua kalinya saya ke Namsan Tower. Dan ini yang berhasil. Karena yang pertama itu nggak bisa nggak temu jalannya ke sini karena saya jalannya sendiri, nggak ada senior, itu nggak ketemu. Tapi hari ini ketemu sama senior saya. Jadi nyampe nih. Sudah saya dari Indonesia, dari Bengkulu, satu Sumatera juga ya. Aku Lampung, dia Bengkulu, akhirnya nyampe ke sini juga. Akhirnya kecapean nih. Oke, makasih, bro. Foto di Namsan Tower gitu. Nulis surat cinta dong. Udah nulis tadi ya? Udah tadi. Nah, jadi nulis, kita mau nunggu sunsetnya lagi, nanti kita liatin videonya lah ya. Oke. Jadi wisatanya ada, terus pengalamannya udah banyak. Bang Andi juga sekarang udah punya teman. Nah, selain itu Bang, udah selama setahun di Korea nih, udah di Indonesia kita nggak terlepas lah. Di Indonesia ini udah punya apa gitu? Kepo gitu. Kepo ya. Kalau misalnya udah dibilang udah punya apa sih, ya mungkin ada, tapi nggak sebanyak sama senior yang udah re-entry lah ya. Oke lah ya. Karena masih satu setahun tahun dong. Kebetulan saya kan anak pertama. Iya. Anak pertama, terus sebagai tulang punggung keluarga sih. Alhamdulillah aku udah bisa lulusin adik aku kuliah yang cewek. S1. Kemarin udah lulus. Pas aku nyampe Korea kerja 6 bulan itu udah lulus semua, udah wisuda, dan sekarang alhamdulillah udah kerja. Terus kemudian adik aku yang SMA ini juga aku yang biayain. Berarti ngebiayain yang S1 SMA. Iya. Terus alhamdulillah kemarin ya walaupun nggak lebar sih udah kebeli kebun kopi juga. Oh, udah punya kebun kopi. Wah. Nih, baru 1 tahun udah punya kebun kopi gitu. Iya, karena di Lampung cirisnya kebun kopi ya udah beli kebun kopi aja gitu. Jadi menghasil kopi ya. Kebun kopi, terus ini lagi mau kumpul-kumpul juga, udah beli bahan bangunan buat bikin. Oh, jadi sekarang lagi mau ngumpulin duit, mau
mau ngecicil bangun rumah. Wah, Yang mudah-mudahan bisa terwujud lah ya. baru 1 tahun udah punya kebun kopi, nah sekarang mau bikin rumah nih, gitu. Keren lah ya. Jadi Kamu yang keren bos. jadi pokoknya ceritanya tuh seru lah, yang selama di Korea tuh seru lah ceritanya ya. Nah terus kita pengen dengar juga nih Bang, baru 1 tahun di sini dengan pengalamannya, terus dengan yang udah dicapai di Indonesia. Nah kita juga pengen dapat pesan dari Abang nih, pesan buat yang buat teman-teman yang mau kesini yang sekarang masih di Indonesia, dan juga buat teman-teman yang sekarang ada di sini gitu loh. Oh gitu ya. Kalau menurut saya sih pesan dari saya sendiri, Ya. kalau menurut pengalaman saya ya, yang untuk teman-teman yang lagi proses bimbingan belajar, Oke. yang ada di Indonesia, terutama di LPK Yubuseo, LPK Oke. saya tempat belajar dulu, buat teman-teman semuanya, itu apa ya? Jadi harus terutama itu kuatkan Mental ya. Mental. Oke, kuatkan mental, fisik, fisik. terus perbanyak kosakata sama bahasa. Oh, di Korea ngaruh nggak menurut Abang bahasa? Ngaruh, karena soalnya Oke. kalau misalnya kita dapat pabrik Iya. dan temannya itu nggak ada orang Yang kayak Indonesia, Abang tadi ya, yang temannya kasusnya gitu ya. temannya Oke. dari negara lain, itu kita harus benar-benar bisa bahasa Korea. Sekarang itu membantu kita juga sih gitu. Oh, berarti buat teman-teman yang ada di Indonesia jangan remehin masalah bahasa ya. Jadi kita harus pinter dengerin, kita juga harus pinter ngomong gitu. Karena siapa tahu nyampe di sini kayak kasusnya saya kayak Bang Andi datang di sini, dia yang baru pertama kali orang Indonesianya gitu. Oke. Terus jadi jangan terlalu dipikirin masalah masalah gaji. Terus Jangan terlalu pikirin masalah gaji. Oke. Jangan terlalu dipikirin masalah gaji. Ya benar sih, kita di Korea emang pengen cari Nyarinya modal, gaji ya kan? cari gaji yang lebih gede. Tapi Oke. jangan terlalu dipikirin. Yang penting kita mikirin kerja dulu aja. Kalau misalnya itu nanti kita kerja bagus, nanti untuk include selanjutnya nanti bisa mengikuti sendiri kayak bonusan, terus Iya. kayak yang lain nanti bisa menyusul sendiri. Terus yang penting pokoknya kuatkan mental, terus jangan pernah takut, terus fisik juga perlu juga sih. Karena kalau misalnya dapatnya di peleburan itu yang benar-benar luar biasa. Nah, terus kan sekarang buat yang lagi di Indonesia sekarang kan Bang tertunda nih, yang pengen kesini kan tertunda, dan yang mau penerbangan juga ketunda. Itu gimana menurut Abang? Kalau menurut aku sih sabar dulu aja lah ya. Sabar. Karena kita lagi ada pandemi global COVID-19 untuk di Korea dan Indonesia itu memang benar-benar lagi banyak sekarang. Jadi ya mohon ditunggu aja nanti untuk masalah panggilan terbang, masalah prelim itu kalau misalnya nanti udah rezekinya Iya, itu iya. nggak akan kemana. Oke. Saya 2 tahun loh nunggu. Oke. Aku lulusan tahun 2017. Bareng ya? 2017 lulus ke akad 2019. Itu luar Nunggunya biasa. lumayan gitu ya. Luar Oke. biasa. Jadi jangan hiraukan yang panggilan lama, terus belum dapat panggilan prelim. Yang penting berdoa, berusaha. Untuk masalah itu serahkan sama yang di atas. Kalau misalnya rezeki nggak akan kemana dan nggak akan tertukar. Kalau misalnya udah panggilan Korea pasti akan pergi. Yang penting jaga kesehatan dan fit, itu aja sih. Oke. Nah, terus menurut Abang kira-kira nih setelah Abang nyampe di Korea, pengorbanan Abang belajar, pengorbanan Abang yang bolak-balik dari Sumatera kan otomatis bolak-balik ya ke Jakarta gitu. Nah, menurut Abang kebayar nggak kira-kira setelah di Korea? Menurut Abang nih. Speechless banget ya. Iya. Menurut saya sih sangat kebayar apalagi kan aku tinggal di Lampung, notabene itu jauh dari kota bandar Lampung, jauh dari keramaian, aku benar-benar tinggal di desa. Jadi kalau untuk proses dari nol, dari Lampung terus ke Jakarta bolak-balik itu memang benar-benar butuh perjuangan. Jadi nggak dibutuhkan waktu sehari 2 hari gitu kan. Jadi kebayar lah semua. Ya, kebayar semua ya, terus udah melakukan hal-hal besar lah ya. Oke. Udah melakukan yang sewajarnya, yang harus aku lakukan sebagai anak pertama. Oke. Jadi ada lagi yang mau disampaikan Bang? Ada sih, mungkin buat teman-teman PMI semuanya yang ada di Korea itu. Oke, yang ada di Korea nih ya. Yang ada di khusus Korea. buat yang Korea, oke. Yang ada di Korea, yang penting semangat, jangan patah semangat. Jangan banding-bandingin, misalnya pabrik aku sepi, terus gaji aku kecil gitu. Jadi
jangan banding-banding, yang penting kita fokus saja, fokus lah. Emang sekarang keadaannya lagi sama sih, lagi keadaan pandemi global. Jadi untuk sekarang ini semua Korea sama. Jadi yang penting kita fokus kerja dan jalani dengan terus. Nikmatin ya. Untuk semua yang ntar ada yang ngatur yang di atas. Dan nih Bang ya, cukup ya. Oke, itu tadi cerita dari sahabat Slote kita Bang Andi. Nah, buat teman-teman yang lain yang pengen juga bercerita tentang masalah atau cerita tentang apa aja, oke, boleh di DM ke IG kita. Kita buka buat teman-teman juga yang pengen cerita nih Bang, karena kita di Korea ini perlu cerita gitu ya kan. Oke, jadi sekian video kita kali ini dan sampai ketemu di lain waktu. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow.